Sebelumnya saya buka dengan disclaimer. Judul video ini bukan untuk mengolok-ngolok wajah kamu. Karena kita semua adalah ganteng dan cantik, setidaknya di mata orang tua kita. Sesuatu di muka yang saya maksud adalah hewan yang hidup di wajah. Kita tidak dapat melihatnya, tapi mereka ada di sana. Mereka adalah microscopic mites, atau tungau mikroskopis. Makhluk berkaki 8 yang mirip laba-laba. Jangan khawatir, hampir setiap manusia memiliki mereka di wajahnya, di mana mereka menghabiskan seluruh masa hidup mereka. Ini dia. Yang satu ini sedang berjalan santai menyusuri kulit yang berminyak. Dan yang ini sedang merambat di bulu mata. Ini adalah penampakan tubuhnya. Dalam video kali ini, kita akan membahas Demodex. Tunggu. Sebelum kamu mulai pergi ke kamar mandi untuk cuci wajah, saya harus bilang kalau penumpang mikroskopis ini mungkin bukanlah masalah yang serius. Bisa dibilang mereka hampir tidak berbahaya. Mereka justru dapat membantu mengungkap sesuatu yang tidak kita sadari. Ada 2 spesies tungau yang hidup di wajah kamu. Iya, wajah saya juga. Yaitu Demodex folliculorum dan Demodex brevis. Seperti laba-laba, Demodex memiliki 8 kaki pendek dan gemuk di dekat kepalanya. Tubuh mereka memanjang, hampir seperti cacing. Di bawah mikroskop, mereka tampak seolah-olah sedang berenang dalam lautan minyak di wajah kita. Lambat dan bantet. Kedua spesies Demodex hidup di tempat yang sedikit berbeda. Demodex folliculorum, sesuai namanya, berada di pori-pori dan folikel rambut. Sedangkan Demodex brevis lebih memilih untuk menetap di area yang lebih dalam, umumnya di kelenjar sebasia yang berminyak. Dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain, wajah memiliki pori-pori yang lebih besar dan memiliki kelenjar sebasia yang lebih banyak. Kelenjar sebasia adalah kelenjar penghasil sebum atau minyak di kulit. Dan nanti kita sama-sama tahu mengapa tungau ini memilih hidup di sana. Sebenarnya para ilmuwan telah mengetahui bahwa manusia memiliki tungau wajah sejak lama. Demodex folliculorum sendiri ditemukan pada kotoran telinga manusia di Perancis pada tahun 1942. Demodex adalah arthropoda, kelompok hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku, atau bersegmen, seperti serangga dan kepiting. Kerabat terdekat mereka adalah laba-laba dan tik. Tik itu apa ya? Kalau kutukan flea. Coba kasih gambarnya. Nah, ini dia. Kerabat terdekat mereka adalah laba-laba dan tik. Saya yakin nggak semua orang akan senang dengan berita ini. Iyalah, siapa juga yang mau dengar kalau kita punya arachnid di wajah kita. Tapi jujur, meskipun agak geli, saya penasaran. Bagaimana makhluk kecil ini bisa hidup di wajah banyak orang, tapi luput dari perhatian. Sebagian besar kulit kita ditutupi oleh bulu tipis yang disebut rambut velus, kecuali di telapak tangan dan telapak kaki. Nah, batang dari setiap rambut velus ini
tumbuh dari folikelnya sendiri. Dan disinilah tungau imut dan mengemaskan ini menghabiskan hari-hari mereka. Tertelungkup di dalam folikel rambut kita, bersandar di batang rambut, di mana kita tidak dapat melihatnya. Mereka memakan sebum, minyak yang diproduksi kulit untuk melindungi permukaannya. Minyak yang menjaga kulit agar tidak mengering. Sebum diproduksi oleh kelenjar sebasea, yang bermuara di folikel rambut dan secara langsung melapisi batang rambut. Dan di bagian tubuh kamu yang paling berminyak, seperti di sekitar mata, hidung, dan mulut, kemungkinan memiliki konsentrasi Demodex yang lebih tinggi daripada area lain. Oke, saya kasih waktu untuk menggaruk. Oke, lanjut ya. Demodex memiliki masa hidup sekitar 2 minggu. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka nyelip di dalam pori-pori. Tapi, saat kamu sedang tidur, mereka akan keluar dari zona nyaman, merangkak keluar ke permukaan kulit kamu untuk kawin, lalu menyelinap kembali ke dalam pori-pori untuk bertelur. Telur mereka cukup besar, kira-kira 1/3 hingga setengah ukuran tubuh mereka. Dan biasanya mereka bertelur 1 hingga 2 butir setelah kawin di atas wajah kamu. Ngomong-ngomong tentang telur, dari segitu banyaknya sel kulit mati dan sebum yang mereka makan, mereka harus dong. Tapi anehnya, Demodex tidak memiliki anus. Mereka tetap masih perlu tapi mereka membawa nya di dalam tubuh mereka. Setelah 2 minggu, mereka mati, dan semua limbah yang tertumpuk itu akan terurai di wajah kamu. Ini serius nih. Oh my god. Karena mereka tinggal di dalam pori-pori, kita nggak bisa dengan mudah mencuci mereka. Digosok? Jangan dong, nanti sakit. Jadi gimana dong? Ya biarin aja. Karena pada dasarnya tidak mungkin untuk menyingkirkan semua Demodex di wajah kita. Adalah Michelle Trotwain, ahli entomologi di California Academy of Sciences di San Francisco, yang secara khusus mempelajari tungau wajah ini. Michelle mengatakan bahwa ia sudah mengetahui ciri khusus pori-pori yang dihuni Demodex. Michelle menyebutnya dengan Demodex frost. Michelle mengungkapkan lebih lanjut kalau Demodex frost ini seperti kilau putih pada kulit. Dan jika dilihat lebih dekat, kita bisa melihatnya keluar dari setiap pori-pori yang menjadi hunian Demodex. Jika kita mengikis pori-pori itu, maka keluarlah tungau-tungau kecil ini. Namun, Michelle mengatakan bahwa kita nggak perlu khawatir. Sebaliknya, Michelle mengimbau untuk melihat Demodex sebagai sumber ketertarikan daripada sumber ketakutan. Karena biasanya, sistem kekebalan tubuh kita akan menjaga kita dari pengaruh buruk Demodex. Ini adalah simbiosis komensalisme, dan mereka sebenarnya bukanlah penumpang yang buruk. Satu hal yang dikaitkan dengan mereka adalah gangguan kulit yang disebut rosacea. Ini sangat mengganggu sebagian orang. Gejalanya dimulai dengan kemerahan yang kadang-kadang berkembang menjadi kemerahan permanen, bintik-bintik dengan sensasi terbakar atau kaku. Penelitian telah menemukan bahwa orang yang menderita rosacea cenderung memiliki lebih banyak populasi Demodex. Jika normalnya kita memiliki 1 atau 2 ekor Demodex per sentimeter persegi pada kulit, orang yang mengidap rosacea memiliki 10 hingga 20 ekor Demodex per sentimeter persegi pada kulit. Yang ketika mereka mati, otomatis limbahnya semakin banyak. Dan limbah Demodex dapat mengandung bakteri yang menyebabkan iritasi. Tapi sekali lagi, hubungan antara rosacea dan Demodex masih agak renggang. Karena beberapa peneliti berpendapat kalau penyebab rosacea adalah paparan sinar matahari, stres, olahraga berat, perubahan suhu yang drastis, minuman yang terlalu panas, alkohol, kafein, dan makanan pedas. Kita tidak terlahir membawa Demodex. Tungau wajah ini diturunkan dari orang tua ke bayi. Dan orang tua kita mendapatkannya dari kakek nenek kita. Kakek nenek kita mendapatkannya dari buyut kita. Begitu seterusnya. Dan dari Demodex, kita dapat mengetahui hal tentang leluhur kita, baik secara genetik atau secara geografis.
Demodex merupakan spesies hewan yang paling dekat dengan kita sebagai manusia. Meskipun kebanyakan dari kita tidak tahu tentang mereka, atau bahkan tidak pernah melihat mereka seumur hidupnya. Kita dan Demodex memiliki hubungan yang sangat baheula dan intim, karena manusia memiliki mereka sepanjang perjalanan hidupnya. Dan karena mereka sudah lama tinggal bersama kita, mungkin saja sistem kekebalan tubuh kita telah berubah sebagai hasilnya. Tungau kecil ini mungkin telah membentuk cara manusia merespons penyakit. Ada pelajaran sederhana di sini. Kamu yang sesungguhnya bukanlah kamu seorang diri. Kamu adalah komunitas yang berjalan dan berbicara. Kamu adalah ekosistem yang menyatu dalam satu tubuh. Dan saya yakin, setelah menonton video ini, kamu gak akan pernah lagi merasa kesepian. Dari Demodex, kita belajar untuk tidak mencari muka. Karena siapa tahu, muka yang kamu cari mengandung lebih banyak Demodex daripada muka yang kamu miliki sekarang. Selamat tahun baru! Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Untuk teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Dan kita akan ketemu lagi di video mendatang.